Suatu benda mengandung listrik statis jika muatan-muatan listriknya dalam keadaan diam. Listrik statis ini membahas tentang muatan listrik yang berada dalam keadaan diam atau dengan kata lain statis. Listrik statis membahas juga tentang partikel yang bermuatan ditransfer dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang pertama adalah muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan memiliki muatan listrik. Muatan listrik ini ditentukan oleh banyaknya jumlah elektron dan proton. Elektron adalah partikel subatom yang bersifat negatif, yang ini yang warna merah. Kalau proton adalah partikel subatom yang bermuatan positif. Nah, ini gambar merupakan atom. Nah, ketiga ini adalah atom, namun bermuatan yang berbeda. Coba perhatikan untuk muatan yang netral. Jika jumlah proton dan juga elektron sama, maka muatan bersifat netral. Yang kedua, jika jumlah proton lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektron, maka muatan bersifat positif. Sebaliknya, jika jumlah elektron lebih banyak dibandingkan dengan jumlah proton, maka bermuatan negatif. Sifat muatan listrik. Jika muatan listrik didekatkan dengan muatan yang sejenis, positif, negatif, dan negatif, maka interaksi yang akan terjadi adalah tolak-menolak. Kalau muatan listrik didekatkan dengan positif dan negatif atau tidak sejenis, maka interaksi yang akan terjadi adalah tarik-menarik. Perhatikan video ini. Jadi jika ada dua benda dengan bahan yang berbeda digosokkan, maka akan mengalami listrik statis. Nah, kedua benda ini digosokkan, maka akan mengalami perpindahan elektron. Nah, perpindahan elektron ini bergantung dari jenis bahan yang digosokkan. Nah, ada yang melepaskan elektron dan ada yang menerima elektron. Awalnya benda ini bersifat netral. Nah, ketika setelah digosokkan, maka benda ini akan melepaskan elektron. Ketika melepaskan elektron, otomatis memiliki kekurangan elektron. Jika kekurangan elektron, maka benda ini akhirnya akan bermuatan positif. Sebaliknya, benda ini karena dia menerima elektron, maka kelebihan elektron. Jika jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton, maka benda tersebut bersifat negatif. Nah, contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yaitu jika kita berjalan di atas karpet, yang ini, jika kita berjalan di atas karpet, maka ada terjadi pergesekan antara kaki dengan karpet. Nah, sehingga elektron yang ada pada karpet tersebut berpindah ke tubuh manusia. Sehingga karena manusia memiliki kelebihan elektron, maka tubuh kita bermuatan negatif, sementara karpet dia bermuatan positif karena telah melepaskan elektron. Nah, coba pada kondisi tersebut kita memegang logam, karena kita memegang logam, seolah-olah kita seperti tersengat listrik. Nah, itu adalah contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang lainnya, gambar yang ini. Nah, ketika kita menggosokkan balon di rambut kita yang kering, maka akan ada perpindahan elektron. Nah, itu adalah contoh dari listrik statis. Nah, begitupun ketika menyisir rambut dengan menggunakan bahan plastik, sisir bahan plastik yang kita gunakan ke rambut yang kering, maka ada juga perpindahan elektron. Nah, contoh yang lainnya juga di kehidupan sehari-hari, misalnya kita memegang TV yang sudah nyala beberapa lama, kita memegang TV seolah-olah kita tersengat. Nah, itu adalah peristiwa listrik statis. Nah, contoh lainnya adalah penggaris atau mistar plastik ini dapat menarik kertas-kertas yang kecil.
Nah, begitupun juga sisir ketika didekatkan pada kertas-kertas atau serpihan kertas setelah digosokkan pada rambut. Nah, ini adalah beberapa contoh dari listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hukum Coulomb. Bunyi hukum Coulomb yaitu besar gaya tarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Untuk persamaan hukum Coulomb itu dinyatakan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, kemudian K adalah konstanta Coulomb dengan nilai ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2, yang Q1 adalah muatan pertama dengan satuan Coulomb, Q2 adalah muatan kedua dengan satuan Coulomb, dan R adalah jarak antar muatan dengan satuan meter. Resultan gaya Coulomb. Gaya Coulomb merupakan interaksi antara dua muatan atau lebih. Interaksi antar muatan terbagi atas 3. Yang pertama, muatan segaris. Untuk gambarnya dapat dilihat pada tampilan ini. Jika partikel bermuatan berada pada garis lurus, maka resultan gaya Coulombnya yaitu F total F1 ditambah F2 ditambah F3 hingga Fn. F ini adalah gaya Coulomb. Nah, telah disampaikan sebelumnya untuk persamaan gaya Coulomb yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2. Yang kedua, muatan membentuk sudut siku-siku. Jika partikel membentuk sudut siku-siku terhadap satu partikel bermuatan, maka resultan gaya Coulombnya yaitu F total sama dengan akar F12 pangkat 2 ditambah F13 pangkat 2. Yang ketiga, jika semua partikel bermuatan membentuk sudut tetapi bukan siku-siku, maka persamaan untuk resultan gaya Coulomb yaitu F total sama dengan F12 pangkat 2 ditambah F13 pangkat 2 ditambah 2 F12 dikali F13 cos theta. Contoh soal gaya Coulomb. Dua buah titik A dan B berjarak 3 meter. Masing-masing bermuatan listrik plus 4 kali 10 pangkat minus 4 Coulomb dan minus 1 kali 10 pangkat minus 4 Coulomb. Jadi ini adalah muatan titik A dan ini muatan B. Jika titik C terletak di antara A dan B berjarak 2 meter dari A dan bermuatan listrik atau QC plus 3 kali 10 pangkat minus 5 Coulomb. Hitunglah besar gaya elektrostatis pada muatan C. Jadi yang ditanyakan adalah gaya Coulomb. Setelah digaris variabel yang diketahui, maka dituliskan seperti ini. Yang ditanyakan FC. Untuk penyelesaiannya, gambarkan terlebih dahulu titik-titik yang ada pada soal yaitu A, B, dan C. Tujuannya ingin diketahui apakah dia segaris atau membentuk sudut ataukah membentuk sudut tetapi bukan siku-siku. Nah, berdasarkan soal maka diperoleh gambar seperti ini. Berdasarkan soalnya bahwa titik C itu berada di antara A dan B dan berjarak 2 meter dari A. Sementara untuk jarak titik A ke B sebesar 3 meter. Nah, kemudian untuk muatan listrik titik A itu plus. Untuk muatan listrik pada C itu plus, kemudian untuk titik B itu minus. Karena muatan
membentuk segaris, maka persamaan untuk resultan gaya kolom yang berlaku adalah FC sama dengan FCA ditambah FCB. Nah, terlebih dahulu perhatikan juga tanda pada muatan-muatan ini. Karena di sini positif dan di sini negatif, maka interaksi yang terjadi adalah saling tarik-menarik. Nah, bagaimana antara A dan C? Dia akan saling tolak-menolak karena dia yang sejenis. Nah, berdasarkan resultan gaya pada muatan yang segaris, kita substitusi persamaan hukum kolom pada FCA dan FCB, yaitu K sama dengan QC per QA per RCA pangkat 2 ditambah QC dikali QB per RCB pangkat 2. Nah, kita keluarkan K-nya karena nilai konstantanya bernilai sama baik di FCA maupun di FCB. Selanjutnya, substitusi nilainya berdasarkan pada variabel yang diketahui dalam soal. Nah, ini kita substitusi. Sekarang, lakukan perhitungan. Nah, untuk 3 dikali 4 sama dengan 12, kemudian 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 4, itu pangkatnya kita jumlahkan, jadi minus 5 ditambah minus 4 sama dengan minus 9. Kemudian untuk 2 pangkat 2 ini sama dengan 4, begitupun untuk FCB-nya, 3 dikali 1, 3, kemudian 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 4 sama dengan 10 pangkat minus 9. Nah, untuk ini 1 pangkat 2 sama dengan 1. Selanjutnya, selesaikan dulu perhitungan yang ada di dalam kurung, yaitu 12 bagi 4, 3, kemudian 3 dibagi 1, 3. Nah, ini pangkatnya tetap 10 pangkat minus 9. Selanjutnya, 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, untuk penjumlahan pangkat seperti ini, dia tidak berubah. Tidak ada yang berubah karena dia penjumlahan, kecuali perkalian ataupun pembagian. Jadi di sini tetap 10 pangkat 9 dengan catatan 10 pangkat minus 9 dengan catatan di sini harus sama, makanya dia tetap di sini. Nah, kemudian 9 dikali 6, 54, kemudian 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 9, itu habis karena dia saling meniadakan. Di sini ada penjumlahan 9 ditambah minus 9 sama dengan 0, sehingga ini hilang. Sehingga untuk gaya kolom pada titik C yaitu 54 Newton. Yang kedua adalah medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar partikel yang bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya kolom. Jadi kata kunci dari medan listrik adalah daerah di sekitar partikel yang bermuatan listrik. Nah, dalam medan listrik itu dikenal dengan muatan sumber dan muatan uji. Muatan sumber adalah muatan yang menghasilkan medan listrik, sementara untuk muatan uji adalah muatan yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik, muatan sumber. Nah, contohnya pada gambar di sebelah bagian kiri. Nah, ini adalah muatan sumber karena dia yang menghasilkan medan listrik. Kemudian ini adalah muatan uji, muatan lain yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik, muatan sumber. Nah, kemudian gambar B adalah garis khayal medan listrik. Nah, arah gaya listrik muatan positif itu keluar, kemudian untuk negatif itu arah medan listriknya dia ke dalam. Nah, adapun persamaan dari medan listrik yaitu E sama dengan F per QO atau Q0. Nah, F itu adalah gaya kolom. Karena sebelumnya kita telah mengetahui persamaan gaya kolom, ketika disubstitusi, maka persamaan medan listrik akan menjadi E sama dengan K Q per R pangkat 2. Nah, keterangannya untuk E adalah kuat medan listrik Newton per C, F adalah gaya kolom dengan satuan Newton, K adalah konstanta kolom dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Q adalah muatan sumber besar muatan listrik, Q0 adalah muatan uji, dan R adalah jarak muatan terhadap titik tertentu. Selanjutnya, resultan medan listrik. Resultan medan listrik terbagi atas dua,
Jika semua partikel yang bermuatan berada pada garis lurus, maka resultan medan listriknya dapat dirumuskan seperti E total sama dengan plus minus E1 plus minus E2 di plus minus E3 plus minus hingga ke En. Kemudian, jika semua partikel bermuatan membentuk sudut tertentu, maka resultan medan listriknya yaitu E total sama dengan akar E1 pangkat 2 ditambah E2 pangkat 2 ditambah 2E1 E2 cos theta. Soal medan listrik, dua buah muatan diletakkan seperti pada gambar, yaitu ada muatan A, B, dan C. Titik C berada 20 cm atau 0,2 meter dari titik B. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2 dan 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom, maka tentukanlah kuat medan di titik C. Nah, di sini ada 1 mikrokolom, dikarenakan untuk satuan pada muatan listrik QA dan QB, dia bernilai mikrokolom. Jadi harus kita konversi dulu ke kolom dengan cara kalikan ini untuk QA kalikan dengan 10 pangkat minus 6. Nah, 10 pangkat minus 6 dikali 300 mikrokolom itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat 4. Dikarenakan di sini ada pangkat 2. 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat minus 6. Jadi 2 ditambah minus 6 sama dengan minus 4. Makanya di sini ketika dikonversi mikrokolom ke kolom, maka untuk QA diperoleh 3 kali 10 pangkat minus 4 kolom. Sementara untuk QB plus 6 kali 10 pangkat minus 4 kolom. Nah, untuk RA-nya kita substitusi dan RB-nya kita konversi ke satuan meter seperti ini. Jadi ini dibagi 100 dibagi 100. Yang ditanyakan adalah E pada titik C. Nah, untuk persamaan medan listrik itu E sama dengan K QA per RA pangkat 2 ditambah K QB per RB pangkat 2. Nah, diingatkan lagi untuk persamaan medan listrik yang segaris, persamaannya yang ini. Kenapa kita ambil plus? Karena muatan pada titik A dan B itu bernilai positif. Nah, untuk E pada A kita ganti menjadi ini. Begitupun untuk E, B. Kita ganti, maka diperoleh seperti persamaan ini. Selanjutnya, substitusi nilainya. Nah, setelah disubstitusi begini, lakukan lagi perhitungan. Lakukan perhitungan, ini di pangkat 2, ini dikali, ini dikali juga, ini di pangkat 2, maka akan diperoleh seperti ini. Silahkan uraikan lebih rinci di buku catatannya. Sehingga diperoleh untuk medan listrik di titik C yaitu 14,26 kali 10 pangkat 7.